Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas wabah anjing yang bergerombol dan doyan mengacak-ngacak peternakan. Unik sekali kan? Bagaimana tidak? Kalau biasanya anjing menjadi sahabat manusia dalam mengurus peternakan, kali ini mereka malah menjadi beringas dan galak. Melebihi galaknya istri kalian. Film ini berjudul The Pack 2015, menceritakan tentang perjuangan sebuah keluarga saat kawanan anjing liar menyerbu peternakan mereka. Dengan brutalnya, kawanan anjing ini menyerang dan memangsa apa saja yang ada di hadapannya. Mampukah mereka bertahan? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan seorang peternak domba di kawasan hutan Australia. Dan karena hari sudah sore, Kang Ternak menggiring semua domba sound the sheep-nya masuk ke dalam kandang. Singkat waktu, malam pun tiba. Mendengar keributan dari arah kandang, si Kang Ternak pun segera mengeceknya. Entah apa yang terjadi, teriakan itu pun membuat si istri penasaran. Ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh serangan anjing liar. Lalu film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, scene beralih ke peternakan domba lain milik pasangan Adam dan Carla. Dan seperti biasa, Adam sedang melakukan pemantauan di sekitaran peternakannya. Karena akhir-akhir ini, domba miliknya selalu menghilang secara misterius. Jadi jelas saja hal itu membuatnya rugi karena lebaran kurban sebentar lagi akan tiba. Terlihat Adam pun kaget karena tiba-tiba ia menemukan domba mati berserakan. Dan ketika Adam periksa, ia melihat domba miliknya seperti dimangsa sesuatu. Tapi ia belum bisa menebak predator apa yang telah melakukannya. Kalau predator gabrut mah gak mungkin sepertinya. Di sisi lain, terlihat si bocil yang merupakan anaknya Adam sedang asyik bermain bersama dogi kesayangannya di sekitaran kandang bekas. Di tempat ini pula si bocil memiliki tempat rahasia untuk bermain. Bahkan si bocil yang menyukai tembak-tembakan juga menyimpan beberapa peluru asli hasil pupulungnya. Tak lama kemudian si bocil dipanggil sang ibu untuk segera membantunya. Rupanya Carla yang juga seorang dokter hewan sudah biasa merawat ternak dan binatang peliharaan yang lain. Sementara itu, si sulung Sophie sedang asyik teleponan dengan pacarnya yang berada di kota. Sophie pun mengungkapkan, Sophie teh udah bosen ngejedog di kampung. Bawa Sophie ke kota dong, karena di sini mah jauh, mau apa-apa harus COD-an. Di tengah asyiknya curhat, tiba-tiba saja ibunya memutus sambungan telepon. Sontak Sophie pun kesal dengan perbuatan ibunya itu. Kemudian Carla menjelaskan bahwa saat ini mereka harus berhemat, terlebih karena sudah beberapa bulan terakhir peternakan sedang mengalami gagal panen karena banyak domba-dombanya yang telah mati. Bahkan pesanan dari Haji Mehmet pun tak terpenuhi, padahal udah mau lebaran kurban. Akan tetapi Sophie COD si remaja bawang malah bodoh amat, terlebih karena keinginan Sophie yang ingin memiliki HP Ipong 20 juta triple X bow belum terpenuhi. Tak lama kemudian cekcok pun terhenti saat si bocil mengatakan bahwa ada karyawan Ojon Bank yang datang ke rumah mereka. Singkat cerita, karyawan bank itu pun menyalahkan Adam karena sudah lama tidak membayar cicilan kur miliknya. Lalu Adam menjelaskan bahwa peternakannya memang sedang ada masalah. Mendengar curhatan nasabahnya, Ojon Bank yang terkenal pengertian memberikan kebijakan dengan menawari keluarga Adam untuk tinggal di apartemen. Sementara itu, peternakan yang Adam miliki akan dilelang untuk program amal bagi para gembel yang gagal dalam Junaid Slot.
Tawaran itu pun sontak membuat Sophie memaksa ayahnya untuk tinggal saja di apartemen. Akan tetapi Adam yang sangat cinta kepada domba-dombanya lebih memilih untuk tetap mempertahankan peternakan ini. Sambil memberikan waktu untuk berpikir, karyawan Ojones Bank pun pergi. Singkat waktu, saat melintasi jalanan hutan, si karyawan bank tiba-tiba kebelet ngompol. Lalu ia segera mencari ruyuk untuk menyemprotkan selang kebanggaannya. Tiba-tiba, si karyawan pun cemas saat mendengar dan melihat anjing liar di sekitarnya. Lalu tiba-tiba akhirnya kawanan anjing liar memukbang pria ini sampai tak bersisa. Singkat waktu, malam pun poek kembali kepada Adam. Meskipun keadaan ekonomi sedang semerawut, tapi Adam dan Carla berusaha tetap bahagia dengan hiburan musik Almanar. Mereka pun berbincang-bincang. "Aa, nggak takut kita melarat ya?" Namun jiwa seorang suami berkata, "Neng, tenang aja, di Australia juga kan ada program PKH dan bagi-bagi beras." Oh, heehnya. Di tengah kemesraan mereka, tiba-tiba listrik mati. Kemudian Adam meminta Carla untuk mengecek sikring di ruang basement, sementara ia akan pergi ke gudang untuk menyalakan generator. Tapi tanpa mereka sadari, kawanan anjing liar sudah nongkrong di sekitaran rumah mereka. Di saat itu pula, Adam bersama dogi piaraannya langsung menuju gudang. Setelah listrik kembali pulih, Adam heran karena si dogi tiba-tiba menghilang. Kemudian ia berusaha untuk mencarinya. Di tengah pencarian, Adam mendengar gonggongan si dogi di dalam hutan. Dirasa ada yang gak beres, Adam pun langsung menyusulnya. Pencarian pun terhenti ketika Adam melihat banyak sinar mata dari kejauhan. Dirasa itu berbahaya. Dengan perlahan Adam langsung kembali ke rumahnya. Hampir saja knalpot Adam dicaplok kawanan anjing. Melihat kepanikan Adam, Carla dan si bocil menjadi heran. "Mih, si ayah kenapa ya?" Tanpa menjelaskan apa yang terjadi, Adam meminta Carla untuk menempatkan anak-anak di dalam kamar. Lalu Adam mengambil senjata dan pelor yang cuma 2 butir. Kemudian Adam bersiap untuk menghadang para anjing liar dari balik pintu rumah. Sementara itu, Carla yang tidak tahu kejadian yang sebenarnya segera menghubungi polisi bahwasanya rumah mereka sedang disatroni begal. Setelah tembakan mengenai anjing liar, Carla akhirnya sadar bahwa ia sudah salah sangka. Tapi tiba-tiba meskipun Adam terluka, tapi Carla berhasil mengusir anjing liar itu. Setelah beberapa saat, Carla mengobati luka gigitan di tangan Adam. Lalu ia merasa heran dengan serangan anjing liar yang jarang terjadi ini. Mendengar lolongan anjing, mereka pun sadar bahwa kawanan anjing sedang mengerahkan pasukannya. Lalu Carla menyarankan agar segera pergi meninggalkan rumah. Namun ketakutan mereka berubah saat seorang anggota polisi datang. Tanpa banyak action, Pak Polisi langsung mencari begal yang dikatakan oleh Carla. Namun tanpa ia sadari, kawanan anjing sedang mengintainya dari balik ruyuk. Akhirnya Pak Polisi pun modar di mukbang para anjing.
Sementara Carla hanya bisa menangis seolah kehilangan harapan untuk bisa selamat. Kemudian Adam berusaha menenangkannya sambil memberikan Carla radio. Lalu ia berniat untuk mengambil mobil agar mereka bisa secepatnya untuk kabur. Setelah semuanya siap, tiba-tiba dengan refleks bertahan hidup, Adam menabrakkan mobil untuk menghentikan serangan anjing liar. Sementara itu, Carla dan anak-anak tidak bisa berkutik saat seekor anjing sudah bersiap untuk menerkam mereka. Untung saja mereka berhasil masuk rumah tepat waktu. Akan tetapi mereka khawatir dengan nasib Adam yang entah seperti apa. Keadaan pun diperburuk karena ternyata ada satu anjing yang nyasar di dalam rumah. Kemudian Carla menempatkan anak-anak di dalam lemari, sementara ia akan menantang si anjing untuk beradu mekanik. Dengan membawa pisau dapur, Carla mencari anjing liar itu di rumahnya. Melihat keganasan si anjing, nyali Carla pun ciut. Lalu ia pun bersembunyi di ruangan lain. Namun ketika ada kesempatan, untung saja Carla berhasil mengurung si anjing. Dan akhirnya Carla pun bisa bernafas lega. Sementara itu, Adam yang sempat pingsan kini mulai sadar. Kemudian ia masuk ke dalam gudang untuk mencari tambahan pelor. Di sisi lain, Sophie dan si bocil masih bertahan di dalam lemari. Tapi tiba-tiba meskipun sudah ditusuk, si anjing terlihat sangat kuat seperti psikopat dan bisa melarikan diri. Kembali ke Adam saat berada di dalam gudang, ia melihat anjing liar sedang memangsa peliharaannya. Karena Adam sudah tidak memiliki peluru, ia pun hanya bisa bersembunyi. Tapi tiba-tiba setelah merujak si anjing dengan gagang bedil, akhirnya Adam pun selamat. Dan untung saja 2 pelor berhasil Adam dapatkan. Kemudian ia menghubungi keluarganya untuk segera bersembunyi di atap gudang. Sementara Adam akan melindungi mereka dengan 2 pelor yang tersisa. Tak lama kemudian mereka memberanikan diri untuk segera menuju gudang. Sial sekali, Carla yang terjatuh pun cemas karena seekor anjing liar berada di dekatnya. Dan karena gudang masih jauh, Carla menyuruh anak-anaknya untuk lebih dulu pergi. Dan dengan perlahan, Carla akhirnya kembali lagi ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Carla mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Lalu ia mengambil cairan kimia untuk dijadikan bom molotov. Sementara itu, Sophie dan si bocil menggunakan jalur kandang bekas untuk menuju gudang. Mereka pun begitu ketakutan saat si anjing kini bergerak ke arah mereka. Di tengah ketakutan, si bocil mengambil pelor yang selama ini ia timbun. Lalu tiba-tiba tepat pada waktunya, mereka berhasil menjebak si anjing di dalam kandang. Kemudian mereka langsung menuju gudang yang kini sudah semakin dekat. Dan untungnya keberadaan mereka sudah terjangkau oleh kecengan si bapak. Lalu tiba-tiba dengan gagahnya, Carla mengalihkan perhatian para anjing liar.
Karena aksinya tersebut, Sophie dan si bocil akhirnya berhasil naik ke atap gudang. Saat peluru ayahnya habis, si bocil langsung memberikan peluru yang ia miliki. Kembali pada Carla. Setelah lolos dari gigitan para anjing, Carla bersembunyi di kolong mobil. Tapi tiba-tiba untung saja hantaman kunci roda mampu mengusir si anjing. Namun ternyata si anjing malah menantang Carla untuk duel babak kedua. Akhirnya Adam berhasil mengheadshot si anjing hingga modar. Dengan matinya anjing alpha ini, mereka pun akhirnya berhasil melewati malam yang mengerikan. Dan ketika pagi menjelang, anjing liar yang sudah kehilangan pemimpinnya akhirnya kembali ke dalam hutan. Terlihat keluarga Adam pun bahagia karena masih bisa berkumpul lagi dengan selamat. Apalagi saat si Doggy yang sempat menghilang ternyata masih selamat dan sudah kembali. Kemudian, film pun sudah berakhir. Bagaimana, sangat menegangkan sekali bukan? Memang tidak disebutkan apa yang menyebabkan anjing-anjing liar ini menyerang keluarga Adam. Namun mungkin saja kelakuan para anjing ini murni karena naluri berburu dari komplotan para anjing di daerah tersebut. Tapi untungnya Adam bersama keluarganya berhasil mengatasi kekacauan ini setelah mampu menghabisi pemimpin dari para anjing liar itu. Meskipun mereka sadar bahwa kawanan anjing itu bisa saja kembali mendatangi mereka. Kecuali kalau mereka menerima tawaran dari Ojon Bank untuk pindah ke apartemen sebuah bank konvensional yang mengutamakan kesejahteraan para nasabahnya tanpa memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu, ayolah kalian nganjuk dan menabung di Ojon Bank. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,3. Karena selain menegangkan, film ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antar manusia dan binatang. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Pack 2015. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.